Jadi ada yang eco, ada yang drive, dan juga ada yang sport. Yang mana kecepatan tertingginya itu ada di angka 130 km per jam. Wow. Dan mereka ini menyebut kalau kecepatan itu jadi salah satu motor listrik tercepat di Indonesia saat ini, si Polytron Fox 500 ini. Baterai spesifikasi 72 volt dan 54 ampere hour. Kemudian juga dia klaimnya nih, sekali isi penuh bisa membawa Fox 500 berjalan sejauh 130 km. Baterai ini juga sama seperti Fox R dan Fox S. Apa samanya? Yaitu mereka itu menggunakan sistem subscribe atau berlangganan, yaitu kurang lebih 200.000 per bulan. Jadinya teman-teman tuh nggak perlu mengkhawatirkan kalau baterainya ini tiba-tiba drop kapasitasnya atau state of health-nya ya. Steering lock-nya ini lumayan lebar. Nah, jadi kalau kita putar balik itu emang agak repot sih. Jadi emang harus butuh ancang-ancang untuk putar balik dengan benar biar nggak roboh naik motor ini. Jadinya harus agak sedikit berhati-hati kalau belok patah pakai motor ini. Halo teman-teman Motovun Indonesia, kali ini kita berkesempatan untuk menjajal motor listrik premium dari Polytron yang baru aja diperkenalkan nih, yaitu Polytron Fox 500. Kira-kira bagaimana impresinya? Mari kita jajal langsung. Hal pertama yang perlu kita cari tahu tentu aja nih, bagaimana posisi berkendaranya untuk rata-rata postur 170 cm kayak saya ini. Langsung aja kita duduk. Fox 500. Hup. Wadaw. Jadi joknya ini emang dia cukup lebar ya teman-teman, dimana cukup memaksa paha untuk membuka lebar ketika kakinya menapak. Kalau dua-duanya. Kalau misalkan satu kaki bisa geser pantat, ya bisa dipaksain lah ya, rada napak dikit gitu. Tapi jok ini enak banget sih. Jadi kalau saya rasain karakter busanya cukup lembut dan di sini ada lumbar supportnya nih. Jadi kalau saat berkendara bisa pepet belakang, di sini terganjel buat sandaran, rasanya enak banget. Kemudian untuk posisi kaki menyuguhkan dua posisi. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip kayak Matic 250 ya. Mungkin kayak Forza, kayak juga X-Max. Jadi dia bisa posisi santai seperti ini. Bisa juga agak selonjoran seperti ini. Nggak bisa selonjoran full, jadi kakinya masih ketekuk seperti ini. Tuh. Nggak bisa yang begini banget, masih nekuk gini. Dikombinasi juga dengan setang yang posisinya ya rasanya cukup lah ya. Kalau kita buat diajak berkendara sehari-hari, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Seperti ini. Tapi memang yang kerasa adalah bobotnya sih. Jadi dari posisi standar samping, kita bangunin aja tuh bobotnya sebenarnya lumayan kerasa. Sedang sih kerasanya. Dan kalau buat maju mundurin kayak gini, nah, ini agak sedikit butuh tenaga ekstra sih. Gampangnya sebenarnya bisa manfaatin fitur reverse yang ada di Fox 500 ini. Berikutnya, untuk sektor kaki. Nah, ini sektor kaki juga mereka develop baru nih. Kalau yang depan tetap masih pakai teleskopik, mungkin seperti Fox yang R atau yang S, cuma udah di-improvement lagi. Tapi kalau dirasa-rasa sebenarnya ini suspensi depannya nih seperti jarak mainnya kurang panjang atau travelnya kurang jauh. Jadinya kalau lewatin tadi ada obstacle polisi tidur di sepanjang area test track, itu tuh kayak kerasanya keras akhirnya, kayak bottoming gitu. Sebenarnya sayang banget sih. Dan itu berbanding terbalik dengan suspensi belakang yang pakai monoshock ini, yang mana empuk banget. Tuh, ini empuk banget asli. Buat sendiri pun bahkan untuk melibas jalan-jalan rusak yang ada di area test track ini, itu nggak kerasa sama sekali. Nah, saya jadi curiga takutnya kalau dipakai berkendara kencang atau berboncengan gitu, takutnya malah jadi terlalu ngampul gitu ya, terlalu lembut tuh. Karena memang si suspensinya ini kan dia tanpa proling atau monorack gitu ya. Artinya si monoshocknya langsung nempel di swing arm. Makanya karakter monoshocknya ini harus bagus nih, biar bisa ngasih redaman yang stabil, tapi juga tetap lembut. Ya nanti bisa kita ulas di sesi test ride-nya lah ya, untuk kita pinjam buat mereviewnya lebih jauh lagi. Begitu. Kemudian untuk rem, mereka pakai disc brake tentu aja depan belakang. Ada combi brake sistemnya juga. Kemudian di sini bisa digas sambil direm. Jadi teman-teman nggak akan kagok.
tapi ada maksimal speednya nih. Jadi kalian tuh bisa ngegas sambil ngerem itu cuma maksimal di sekitar 10-15 km per jam. Nah kalau di atas itu nggak akan bisa. Jadi baiknya emang kalau emang lagi naik motor listrik itu baiknya listrik atau bensin sih sebenarnya ya. Baiknya jangan selalu standby narik ke handrem seperti ini. Karena bisa membuat handremnya cepat habis, kalipernya cepat panas, kampas cepat habis, dan bahkan bisa merusak motor powernya ya, atau dinamo BLDC-nya ada di sini. Terus kita ngomongin motor penggeraknya nih. Jadi dia ini pakai BLDC model mid drive. Jadi dia ada di tengah seperti ini. Dia nempelnya sih di swing arm sih ya, bukan di rangka. Karena di sininya ini dipakai untuk baterainya. Jadi ini juga bikin si Fox 500 ini memang wheelbase-nya agak melar sih kalau dibandingin motor listrik yang lain gitu ya. Jadi dari mid drive-nya ini dia punya spek peak power-nya tuh sekitar 14,7 kW, itu gede banget. Dan untuk rated output-nya atau rated power-nya itu ada di angka 5 kW. Dan itu rasanya udah oke sih untuk penggunaan harian. Kemudian untuk tenaganya dia dilengkapi dengan 3 mode. Jadi ada yang eco, ada yang drive, dan juga ada yang sport. Yang mana kecepatan tertingginya itu ada di angka 130 km per jam. Wow. Dan ini merupakan, mereka ini menyebut kalau kecepatan itu jadi salah satu motor listrik tercepat di Indonesia saat ini, si Polytron Fox 500 ini. Nah, untuk tenaganya dari BLDC-nya ini diteruskan ke roda belakang, mereka menggunakan belt seperti ini. Oh, dan dengan gear yang diameter cukup besar ya rasionya, seperti ini sih. Kalau tadi kita nyobain, perbedaannya itu adalah selain top speed ya, tentu aja karakter gasnya nih. Jadi dengan bukan gas yang sama, itu keluaran tenaganya beda, kerasa lebih padat, dan tentu aja kerasa lebih responsif juga sih. Dan kalau suaranya karena dia pakai belt, jadi agak ada suaranya sih, samar-samar nih. Coba kita hidupin ya. Dan gak lupa dia ini ada regenerative brake-nya teman-teman. Jadi regenerative brake-nya ini walaupun mungkin nggak bisa bener-bener mengisi secara penuh baterainya lagi, tapi minimal bisa menjaga baterainya nih. Jadi nggak sampai cepat habis banget. Karena ketika deselerasi ada regenerative brake yang membantu momen engine brake. Jadi motor nggak terlalu jelonong. Akhirnya bisa menjaga kapasitas baterainya biar drainnya atau habisnya tuh nggak terlalu cepat. Nah coba sini nih, lihat nih perbedaan modenya di speedometernya. Ini mode yang eco, coba kita lihat speednya berapa. Ada di 60, masuk ke drive 100, dan yang speed. Wow. Dan dia langsung berhenti karena emang dia ada regenerative braking-nya, seperti itu. Nah, sebagai sumber dayanya atau sebagai penyimpan tenaganya, motor itu dilengkapi baterai yang pakai jenis sama seperti Fox R maupun Fox S, yaitu LiFePO4 ya, atau lithium phosphate itu. Kemudian dia letaknya dari tengah sini, di antara kaki kanan dan kiri pengendaranya. Kemudian untuk spesifikasinya, dia itu punya spesifikasi 72 volt dan 54 ampere hour. Kemudian juga dia klaimnya nih, sekali isi penuh bisa membawa Fox 500 berjalan sejauh 130 km. Tapi catatannya, kecepatan rata-ratanya itu harus ada di angka 30-40 km per jam aja. Jadi emang nggak bisa ngebut-ngebut untuk mencapai jarak tempuh 130 km. Jadi kalau mungkin masih main di angka 70, 80, ya berarti klaimnya akan jadi lebih rendah. Nggak sesuai dengan klaim 130 km-nya. Nah, kemudian ini dia chargernya. Baterainya ini juga udah mendukung dia fast charging. Jadi kalau kita ngeliat chargernya di sini, inputnya itu 180 sampai 240 volt, kemudian 5 ampere, outputnya itu 84 volt dan 10 ampere. Untuk mengisi penuh si baterai Fox 500 ini kurang lebih membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam aja, teman-teman. Yang harus dicatat juga adalah baterai ini juga sama seperti Fox R dan Fox S. Apa samanya? Yaitu mereka itu menggunakan sistem subscribe atau berlangganan, yaitu kurang lebih 200.000 per bulan. Jadinya teman-teman tuh nggak perlu mengkhawatirkan kalau baterainya ini tiba-tiba drop kapasitasnya atau state of health-nya ya, SOH-nya drop, kemudian mungkin soak gitu ya, bisa langsung klaim karena garansinya seumur hidup selama teman-teman membayar sewa baterainya tiap bulan dengan rutin gitu sih. Oke, jadi beli motor, sewa baterainya juga, sewa baterai rusak tinggal diklaim aja. Dimensinya yang besar tentu aja nih, dia jadi punya ruang penyimpanan yang besar banget. Kalau kita lihat sini, bahkan klaimnya tuh dia bisa memuat 2 buah helm, teman-teman. Jadi ada yang di depan satu, kemudian bisa di belakang, dan masih ada sisa ruang buat menaruh barang bawaan lainnya. Jadi emang untuk sisi fungsionalnya oke banget lah, karena memang sesuai sama dimensi motornya yang gambut. Kemudian di depannya juga ada 2 buah laci kompartemen.
dan ada kunciannya. Saya suka juga ini modelnya. Kita buka di sini. Nah, yang sebelah kiri cukup dalam, dilengkapi juga dengan ini ya. Ada port outlet modelnya USB Type A. Kita tutup. Oke, kemudian kalau yang kanan, nah dimensinya mirip-mirip, cuma di sini kosongan. Gitu. Jadi cukup berguna, fungsional, ada penutupnya juga, jadi kerasa cukup aman lah ya untuk membawa barang bawaan selama berkendara. Sekarang kita lihat fitur-fiturnya apa aja sih. Yang terutama tentu aja lampunya udah full LED teman-teman. Jadi baik di lampu depannya, lampu seinnya, lampu stop lampnya belakang semua udah LED. Cuma emang dia belum AHO nih. Jadi untuk nyalainnya masih manual di sini. Jadi ada off, ada senja, dan ada lampu besarnya atau headlampnya. Kemudian fitur-fiturnya di speedometer dia kombinasi. Ayo kita lihat lebih dekat. Untuk menyalakannya dia masih pakai kunci konvensional seperti ini dan dilengkapi dengan remote. Remote ini untuk alarm ya. Jadi ini ada alarm on dan ini alarm off yang gemboknya terbuka. Dan ketika alarmnya hidup, dia akan mengunci roda belakang. Coba kita hidupkan speedometernya. Tus. Wih, seperti ini layarnya. Nah, kalau yang kiri ini ada jam, ada trip, ada odometer, dan ada ini modenya ya. Ini lagi mode P, mode E, mode D, mode S, kemudian ada baterai dalam bentuk bar, ini baterai dalam bentuk angka persen, kecepatan maksimal, kemudian ada beberapa lampu indikator ya, ada lampu jauh, ada sein, ada juga rem, ada juga standar samping, nah banyak lah, ini juga ada malfunction kayak ECU, dan beberapa malfunction lainnya. Kemudian kalau kita ngelihat di saklarnya, ini ada saklar-saklar nih kayak untuk reset lah ibaratnya kalau ada kerusakan, katanya sih gitu. Kemudian ada reverse untuk mundur. Ini untuk lampu. Ini untuk mengganti riding mode atau power mode. Ini untuk cruise control, jadi kita bisa melepas atau menurunkan selongsong gasnya ketika berkendara. Lalu di sini ada P untuk tadi, parking, klakson, sein, hazard, fast beam, dan lampu jauh, lampu dekat. Oke, jadi seperti itu kurang lebih hasil review kami, first impression, first ride kita soal Fox 500 ini. Kesimpulannya jadi saya ada beberapa poin sih. Jadi poin yang saya suka tentu aja dari segi kompartemennya, bagasinya gede banget, fungsional banget, keren. Posisi berkendaranya saya juga suka, joknya suka, footstepnya enak, ukuran kaki 43, sepatu tuh masih aman, setangnya juga oke, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Suspensinya saya suka yang belakang, cukup nyaman, cuma nggak tahu kalau kecepatan tinggi ya limbung apa enggak. Yang depannya saya kurang suka nih suspensinya, agak apa ya, agak bottoming lah, kerasa kurang nyaman. Terus juga yang jadi catatan adalah ini kan motor wheelbase-nya panjang banget ya, ditambah steering lock-nya ini lumayan lebar. Nah, jadi kalau kita putar balik itu emang agak repot sih. Jadi emang harus butuh ancang-ancang untuk putar balik dengan benar biar nggak roboh naik motor ini. Jadinya harus agak sedikit berhati-hati kalau belok patah pakai motor ini. Kemudian selebihnya untuk power mode-nya kita suka juga, cuma sayangnya untuk mesin atau tenaga ini kita nggak bisa nge-review secara lebih jauh karena emang test ride areanya di sini kecil banget. Nanti kita akan coba pinjam motor ini dan merasakan performa seutuhnya dari motor ini. Kalau gitu makasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia, mampir juga ke website kami ada autoforward.id, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Faris, sampai jumpa.